مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Surat Al-Balad, surat ke-90, ayat yang keempat. Kaum muslimin, para pendengar dan pengikut surau digital Tuanku Profesor, tema kita dalam tausiah hari ini, terapi terhadap tekanan. Bahwa kita dalam kehidupan manusia itu diciptakan penuh dengan kesulitan, tekanan, dan hal-hal yang memungkinkan membuat kita menjadi tidak nyaman, susah, gelisah. Mengapa itu terjadi? Pada ayat berikutnya dijelaskan setidaknya ada 3 pemicu yang memungkinkan setiap orang mengalami kesulitan dalam hidup. Pertama disebutkan oleh ayat bahwa yaqulu ahlaktu malan lubada. Orang berpendapat dengan kekayaan yang dia punyai, kecerdasan yang dia miliki, kekuasaan yang dia kuasai, itu membuat mereka tidak akan rusak, tidak akan binasa, tidak akan gagah. Padahal sejatinya yang kita miliki ini justru sangat mudah merusak diri kita. Mufassir menjelaskan ayat ini, faktor paling penting yang membuat kita mudah menjadi tertekan dalam hidup ini adalah ego kita sendiri. Karena manusia tidak mampu mengendalikan egonya, keakuannya. Semuanya mau dia raut, mau dia dapatkan, mau dia kuasai. Padahal kehidupan ini terbatas. Maka Allah memberikan berbagai perintah agar ego manusia dapat dikendalikannya. Satu diantaranya melalui puasa. Karena memang ego manusia tidak akan pernah ada batasnya. Keakuan manusia lah yang menjadi faktor utama yang menyebabkan dia durhaka kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, sampai selanjutnya ketika Allah mengatakan akan menciptakan Adam di muka bumi, yang mula pertama tampak egonya adalah iblis yang menolak keberadaan Adam, sementara malaikat menerima keberadaan Adam. Sampai pada beberapa ayat setelah itu diulang, begitu egoisnya iblis, dia mengatakan, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Akibat daripada sikap, akibat daripada penggunaan nafsu yang tidak terkendali ini menjadikan manusia, menjadikan iblis menjadi rusak. Berbagai bencana yang terjadi dalam kehidupan, bahkan perang sekalipun, itu bermula dari ego sekelompok orang yang akhirnya membawa bencana bagi orang lain. Yang kedua, yang menyebabkan manusia menjadi kabat, menjadi sulit, menjadi tertekan, ketika manusia
yang sudah diberikan baginya. Alam naj'al lahu 'ainani wa lisan wa shafatain wa hadainahu najdain. Mereka diberikan kelengkapan indrawi, mata, dua telinga, lidah, akal, hati. Kemudian diberikan pula wanajdain, wahadainahu najdain, dibimbing pula oleh agama Al-Quran dan hadis. Jadi ketika mereka tidak tahu diri, potensi dirinya yang baik, kemudian ayat dan hadis yang begitu indah tidak dimengertinya, maka itu berdampak dia akan mengalami kesusahan. Sehingga banyak sekali ayat yang mengingatkan kepada kita bahwa ilmu pengetahuan yang terbatas menyebabkan manusia menjadi terbatas. Oleh karena itu, maka belajarlah, karena lewat belajar kita menemukan kemudahan-kemudahan hidup. Karena sifat ilmu itu memudahkan, membuat yang jauh menjadi dekat, membuat yang berat menjadi ringan, membuat yang sulit menjadi mudah. Bahkan Allah memberikan penghormatan sendiri kepada orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu utul ilma darajat. Yang ketiga, faktor ketiga, mengapa manusia menghadapi banyak tekanan dalam hidup. Disebutkan pada ayat berikutnya, falaqatahamal aqabah. Ketika manusia tidak mau memilih jalan mulia. Apa itu jalan mulia? Dalam ayat berikutnya diberikan fakku raqabah au it'amun fi yaumi za masghabah yatiman za maqrabah au miskinan za matrabah. Memerdekakan budak, memberi makan orang miskin di saat sulit, memberi makan anak yatim, para keluarga, orang miskin, dan siapapun yang berkebutuhan. Artinya apa? Faktor ketiga yang menyebabkan manusia menjadi sulit. Karena dia bakhil sehingga tidak menempuh jalan kemuliaan. Satu di antara jalan kemuliaan itu adalah berbagi dengan orang lain. Menderasakan penderitaan orang lain. Maka puasa hadir untuk itu. Pada akhir ayat diingatkan Allah. Kalau kamu tidak mau menderita, kalau kamu ingin bebas dari tekanan hidup, lakukan dua hal. Pertama, dengarkan nasihat. Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Dengarkan nasihat yang membawa kesabaran dan nasihat yang membawa kasih sayang. Yang kedua, perhatikanlah tentang masa depanmu. Bahwa kehidupan akhirat itu menjadi modal untuk kita bisa selektif. Untuk kita bisa lebih termotivasi untuk berbuat yang baik. Kesimpulannya ingin hendak kita katakan bahwa kita perlu mewaspadai tekanan kehidupan yang disebabkan oleh diri kita sendiri, oleh faktor dari luar, sesungguhnya bisa kita hadapi ketika kita mau menyadari, mendengarkan nasihat orang lain, dan kokoh keyakinan kita terhadap akhirat. Karena keyakinan akhiratlah yang bisa membuat kita berlomba melakukan yang baik, dan berhenti dari yang tidak baik. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.